Selain menjadi kreator edukasi finansial, Joska juga mengumpulkan dana nasabah yang digunakan untuk kepentingan investasi. Lalu di mana letak permasalahannya? Apa yang membuat bos Joska dijebloskan ke penjara? Simak videonya agar kita jadi ngerti. PT Joska Financial Indonesia atau yang dikenal dengan brand Joska adalah perusahaan konsultan investasi dan penasihat keuangan yang didirikan oleh Akar Abiasa Fitzuno. Media sosial Joska punya 1 juta followers karena memang Joska ini aktif ngasih tips-tips mengelola keuangan secara gratis. Apalagi kalau ngeliat literasi keuangan Indonesia itu masih rendah. Nah, edukasi yang dilakukan oleh Joska itu menarik banget, mudah dipahami, bahkan mudah untuk diterapkan. Bahkan contoh-contoh pengelolaan keuangan dan tips untuk beli mobil untuk orang yang punya gaji sekian itu sangat relate sekali dengan kondisi yang ada. Nah, nggak heran followernya juga makin banyak dan konten-kontennya juga diviralkan karena dinilai membantu banyak orang agar nggak kejebak masalah keuangan. Tapi bohong. Seiring berjalannya waktu, Joska tidak lagi hanya sebagai penasihat untuk menginvestasikan dana yang dimiliki masyarakat, tapi juga ikut mengelola dana klien-kliennya. Hal ini yang kemudian jadi masalah. Kenapa? Karena Joska mengumpulkan dana nasabah tanpa mengantongi izin yang disyaratkan oleh peraturan perundangan dalam hal pengelolaan dana investasi nasabah. Walau badan hukumnya pun secara legal ada izin usaha, tapi sifatnya umum. Para nasabahnya pun tidak mengetahui bahwa yang dilakukan oleh Joska beserta dengan 2 mitranya PT Mahesa Strategis Indonesia dan PT Amerta Investa Indonesia adalah tindakan yang bisa dikatakan ilegal atau nggak sah. Klien-klien Joska mengatakan bahwa Joska punya akses untuk mengelola portofolio investasi saham mereka. Dan yang paling parah, ini klien-kliennya juga mengatakan bahwa mereka sudah minta Joska untuk menjual saham-saham tersebut, tapi permintaan itu tidak dilakukan oleh Joska sehingga mengakibatkan kerugian bagi para nasabah yang makin dalam lagi. Selamat, Anda kena prank. Hal ini yang memicu akhirnya para klien-klien itu membuat laporan kepada kepolisian, dan berlarut-larutnya pemberitaan di media sosial membuat CEO Joska angkat bicara terkait isu yang ada. Ketika itu Akar menjelaskan bahwa berdasarkan kontrak yang sudah disepakati, para klien memiliki hak untuk menerima atau menolak setiap saran yang diajukan oleh Joska. Kelihatan yang fair ya? Namun masalahnya Joska tidak berhak memberikan saran karena ia tidak memiliki izin dari OJK untuk menyediakan jasa penasihat investasi atau melakukan transaksi saham. Akhirnya pada 24 Juli 2020 OJK melalui Satgas Waspada Investasi menghentikan aktivitas PT Joska dan memblokir situs web, aplikasi, dan media sosial PT Joska. Kuasa hukum dari nasabah Joska, Rinto Wardana, melaporkan CEO Joska, Akar, di Polda Metro Jaya. Berdasarkan laporan 21 Desember 2020, saat itu total nilai kerugian investasi klien Joska yang dikawal oleh Rinto Wardana mencapai 18 miliar dari 41 korban. Oh my god. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap Akar dan Tias Nugraha Putra. Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa kegiatan pasar modal sebagai penasihat investasi tanpa izin usaha dari OJK dan juga tindak pidana pencucian uang. Akar dan Tias divonis 6,5 tahun penjara, denda 2 miliar, subsidiar 2 bulan penjara. Nah, Sobat TV, ini kisah Joska ini jadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Meskipun Joska ini punya tujuan yang mulia untuk mengedukasi masyarakat, namun niat baik saja nggak cukup. Joska juga harus membekali perusahaannya dengan izin yang sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dia juga tahu batasan, ya, hak kewajiban apa yang melekat padanya. Jadi, teman-teman jangan langsung nyemplung investasi. Cek dulu perizinannya, mendingan agak lama tapi investasi jadi lebih aman dan nggak bikin nyesal. Oke? Silahkan kasih komentar dan juga share video ini agar semuanya jadi ngerti.